prasangka. Jauhilah dari kebanyakan prasangka. Di prasangka saja dicegah sama Allah. Jangan suka berprasangka, jangan banyak-banyak berprasangka. Karena kalau orang berprasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian besar dari prasangka itu menjatuhkan orang ke dalam dosa. Apalagi prasangka buruk. Apalagi di situ adalah hal-hal yang kemudian membuat kita merasa orang lain itu ada negatif dari sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi kita menduga-duga, gitu ya. Kalau sudah berprasangka buruk, itu biasanya menjatuhkan ke dosa berikutnya. Apa itu? Wala tajassasu. Dan jangan kamu tajassus. Jangan kamu tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, mencari-cari keburukan yang ada pada seseorang. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah berprasangka cari bukti. Kalau berprasangkanya prasangka buruk, tentu cari buktinya, cari bukti keburukannya, kejelekannya, gitu ya. Wala tajassasu, kata Allah nggak boleh. Jangan kalau kamu berprasangka stop. Jangan ikuti prasangkamu. Kalau prasangkamu berlanjut maka stop. Jangan diikuti dengan cari-cari aib, cari-cari kesalahan, cari-cari keburukan. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau orang sudah berprasangka buruk, dia cari bukti keburukannya dengan cari-cari sisi negatifnya. Ya mungkin ini bagian dari julid juga tadi ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ghibah tadi, apa pengertian ghibah? Ghibah itu dari kata ghaib. Ghaib itu artinya orangnya nggak ada. Maknanya membicarakan sesuatu keburukan tentang seseorang ketika orang itu tidak ada di hadapannya, dan andai orang itu hadir, maka dia tidak menyukainya. Kalau itu dibicarakan, gitu ya. Nah, kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamanya itu dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Memangnya salah seorang di antara kalian suka kalau dia itu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi mayat, yang busuk, yang bernanah, yang berbelatung, yang baunya anyir, yang sudah menetes-netes menjijikkan. Ini digambarkan oleh Allah sedemikian. Jadi ujung dari dosanya itu ghibah. Ini masih dosa yang tadi, membicarakan di belakang. Bagaimana membicarakan di depan? Atau mengomentari di depan dengan jari jemari kita tadi, julid tadi. Maka pengertiannya kepada yashar dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum memperolokkan kaum yang lain. Boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada yang memperolok. Dan janganlah segolongan kaum wanita memperolok kaum wanita yang lain, karena boleh jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Jadi ini luas sekali ya, luar biasa. Quran ini detail sekali. Kalau kita cuma menyebut tentang julid, nah di Quran itu detail. Dari prasangkanya, dari cari aibnya, dari ghibahnya, ngomongin di belakang, sampai yashar gitu ya, ngomongin langsung di depannya, ngolok-olok. Ini detail, semuanya ada dosanya. Semuanya ada yang akan menjadi masalah bagi kita di masa yang akan datang, yaitu di akhirat kita. Pertama, prasangka. Prasangka itu merusak hubungan. Sejak di dalam hati dia sudah menjadi sesuatu yang mengganjal. Kalau seseorang berprasangka kepada orang lain, maka prasangka itu akan bikin dia cara berkomunikasi lalu berbeda, cara berperilaku lalu berbeda. Bayangkan kalau ada dua rekan kerja saling berprasangka satu sama lain, satu partner saling berprasangka satu sama lain, prasangkanya prasangka buruk, rusak semuanya. Maka sejak awal Quran itu mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena prasangka ini sekedar prasangka sejak merusak. Oleh karena itu Al-Quran Al-Karim memuji orang-orang yang mampu berprasangka baik kepada orang lain. Itu sebagai orang yang berprasangka baik pada dirinya sendiri.
Ini menarik penjelasan Syekh Mustafa As-Sibai. Kata beliau, kenapa Quran menyebut berprasangka baik kepada orang lain itu dimulai dengan prasangka baik kepada diri kita sendiri? Karena demikian pula prasangka buruk. Prasangka buruk kita kepada orang lain itu bermula dari prasangka buruk kita kepada diri kita sendiri, yaitu bahwa kalau kita berada pada keadaan yang kita prasangka buruki itu, maka kita akan melakukan hal buruk. Kita melihat seseorang gitu ya, misalnya berjalan di satu tempat yang itu dikenal sebagai tempat maksiat, lalu kita foto dijulitin di internet gitu ya, dijulitin di Twitter, dijadiin bahan gosip di Twitter bahwa si A ketahuan loh ke-gap kemarin di daerah itu gitu ya. Padahal di daerah itu apakah berarti melakukan perbuatan itu? Kan tidak tentu. Jadi jangan-jangan dia di sana lagi baksos kan gitu. Jangan-jangan di sana dia lagi melakukan berbagai macam hal yang positif. Kok bisa-bisanya langsung dijudge bahwa itu adalah perbuatan buruk, padahal hanya karena lewat di tempat yang buruk. Ini tidak boleh, kata Quran. Ijtanibu katsiran minadh dzann. Nah, orang yang berprasangka baik adalah dia mampu berprasangka baik kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian dia berprasangka baik kepada orang lain. Kenapa? Wah, aku kalau di situ ya belum tentu begitu. Masa dia begitu juga? Kan nggak mungkin. Nah, ini adalah prasangka baik. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nur, Allah mencontohkan tentang kasus ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah satu saat ketinggalan dari rombongan Rasulullah SAW karena dia mencari kalung pinjaman dari kakaknya yang tertinggal ketika kemudian dia pergi ke belakang, pergi ke toilet. Waktu itu toiletnya tentu dalam bentuk tempat yang agak jauh sehingga lepas dari pandangan karena belum ada bangunan toilet permanen seperti zaman kita. Nah, nyari-nyari kalungnya yang tertinggal lama sehingga ketika dia balik ke perkemahan, Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat. Nah, kemudian dia nunggu di situ, ibunda kita Aisyah nunggu sampai akhirnya ada bagian patroli belakang namanya Sofwan bin Al-Mu'attal bawa unta, kemudian astagfirullahaladzim, subhanallah, Ummul Mukminin tertinggal gitu ya. Nah, karena ini adalah istri Nabi SAW. Kemudian dia derungkan untanya, dia minta Aisyah naik, lalu dia tuntun unta itu menyusul Nabi SAW. Nah, kesusulnya sudah hari terang gitu ya. Nah, tanpa Aisyah naik untanya dituntun oleh Sofwan, maka langsung orang-orang munafik beraksi melihat celah untuk ngejulitin Rasulullah SAW, ngejulitinnya lewat istri beliau. Ini pantesan nih lama nunggu di belakang. Oh, ternyata cari yang lebih muda dari suaminya, ngomongnya jelek sekali. Maka kemudian ketika itu beredar kabar itu, orang seperti Sayyidina Umar ibn Khattab langsung berkata, Hada buhtanun adzim. Ini berita dusta yang sangat besar. Orang yang mengucapkannya sungguh layak dipotong lidahnya. Ini Sayyidina Umar, orang yang dipuji paling awal oleh Allah karena mengatakan hada buhtanun adzim. Model kedua adalah tadi berprasangka baik pada diri kita sendiri dulu supaya tidak berprasangka buruk kepada orang. Ada cerita tentang seorang sahabat. Sahabat ini yang satu suami istri ya. Yang satu Abu Ayyub dan istrinya Ummu Ayyub. Abu Ayyub itu tanya sama istrinya, wahai istriku, kalau kamu jadi Aisyah kira-kira perselingkuhan itu terjadi apa enggak? Kata istrinya, subhanallah suamiku, sejelek-jeleknya aku ya yang namanya zina, itu perkara yang kemudian aku sangat jijik, ngeri. Na'udzubillah min dzalik, gak mungkin. Maka suaminya bilang, lah kamu saja gak mungkin, apalagi Aisyah jauh lebih baik daripada kamu, gitu ya. Kemudian istrinya bilang, kalau kamu suamiku, kalau kamu jadi Sofwan, kira-kira peristiwa itu kejadian apa enggak? Kata suaminya, na'udzubillah min dzalik, sejelek-jeleknya aku ya, nggak akan kepikir terbersit sedikit pun untuk menodai keluarganya Rasulullah, mengkhianati junjunganku sendiri. Gak mungkin, kata istrinya. Apalagi Sofwan kan lebih baik daripada kamu. Gak mungkin juga kejadian itu. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri, maka kita akan berprasangka baik kepada orang lain. Ciri orang berprasangka buruk kepada orang lain adalah karena dia sebenarnya berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Makanya ijtanibu katsiran minadh dzann, jauhi kebanyakan dari prasangka. Ini penting. Yang kedua, karena prasangka sudah merusak, apalagi yang kedua, julid dalam bentuk tadi
tajassus itu nyari aib, nyari kesalahan gitu ya. Kalau zaman sekarang ya ditelusur jejak digitalnya zaman dulu kayak apa, ngomongnya macam-macam untuk ditampilkan, untuk nyinyirin, untuk kemudian membuli, untuk macam-macam gitu ya. Julid mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, mencari-cari berbagai macam hal yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang gitu ya. Tetapi kalau tajassus itu sebenarnya masih belum dipakai untuk menyerang, sekedar mencari-cari aibnya saja, mencari-cari kesalahan. Itu oleh Quran diharamkan, nggak boleh. Nah, maka kemudian Quran mengatakan wala tajassasu, jangan tajassus, jangan cari-cari aib orang. Lebih baik kamu sibuk dengan aib kamu sendiri. Karena ada satu orang aibnya dibuka oleh Allah untuk kamu, itu 1000 kebaikannya boleh jadi ditutupi Allah dari kamu. Tapi kamu mengetahui dirimu itu kebaikanmu ditampakkan oleh Allah kepada orang, ada 1000 keburukanmu yang ditutupi sama Allah. Maka jangan sibuk sama aibnya orang, tapi sibuklah sama aibnya sendiri. Kalau kamu suka membongkar-bongkar aib orang, mencari-cari aib orang, Allah gitu ya, kata Nabi SAW, barang siapa suka membongkar-bongkar aib orang, maka Allah juga akan membongkar-bongkar aibnya. Barang siapa menutupi aib orang, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Ini ada seorang ulama dulu mengatakan ada orang itu baru berdosa sekali aja aibnya langsung disebar oleh Allah. Tetapi ada orang berdosa berulang kali aibnya ditutup sama Allah. Kenapa gitu ya? Karena orang pertama yang sekali berdosa langsung disebar aibnya sama Allah gitu ya, ya dia suka juga nyebar aib orang gitu. Tetapi orang yang kemudian kenapa kok berdosa berulang kali aibnya ditutup Allah? Karena dia tidak suka sibuk dengan aib orang, dia tidak suka mencari-cari aib orang, maka Allah juga menjaga aibnya. Nah, ini penting, hal yang sangat luar biasa. Dan menjaga aib orang, tidak mencari-cari. Bahkan kalau kita tahunya bukan karena kita nyari-nyari, itu kita keep gitu ya. Kita jangan sampai membukanya sama orang lain. Itu pahalanya besar sekali di sisi Allah. Sampai ada kisah di zaman Bani Israel ya tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada di masa itu di Sinai, ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel di Sinai, itu hujan tidak turun begitu lama. Maka Musa memimpin Bani Israel untuk salat istisqa, salat minta hujan. Lalu ketika Nabi Musa berdoa, Allah menjawab, wahai Musa, hujan tidak turun karena ada di antara umatmu seorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun ini terus-menerus. Seorang yang melakukan dosa-dosa kepadaku selama 40 tahun ini terus-menerus. Maka sekarang aku tahan hujan, aku tidak akan berikan siraman untuk bumi biar kering gitu. Maka Musa mengatakan, ya Allah, terus bagaimana kami bertaubat supaya kami bisa mendapatkan hujan lagi? Ternak-ternak hampir binasa, manusia sudah kesulitan. Lalu Allah mengatakan, keluarkan orang itu gitu ya dari golonganmu, maka aku akan turunkan hujan lagi. Lalu Musa alaihissalam kemudian mengumumkan, wahai umatku, di antara kalian ada yang bermaksiat kepada Allah 40 tahun. Ayo, gara-gara itu kita nggak dapat hujan, gara-gara itu ternak-ternak binasa, gara-gara itu kita semuanya kehausan. Ayo keluar, ngaku, gitu kan, kata Musa alaihissalam. Nah, orang yang merasa itu, wah itu saya, ya Allah, karena dosa, ternyata semua ini terjadi karena dosa saya, ya Allah. Saya mau keluar tapi malu, ya Allah. Saya malu sekali, saya sudah bermaksud kepada Engkau. Dan kalau saya nggak keluar, nanti umatnya Nabi Musa ini binasa karena kekeringan, ya Allah. Maka ya Allah tolong, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Istighfar. Kemudian hujan turun deras. Musa kaget, ya Allah belum ada yang keluar, kok sudah turun hujannya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, loh Musa gitu ya, ternyata hambaku yang bermaksiat kepada 40 tahun itu sekarang sudah bertaubat. Dia sudah beristighfar, dia sudah mohon ampun kepadaku dan aku mengampuninya, maka aku turunkan hujan. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, aku perlu berterima kasih kepada dia. Yang mana orangnya, ya Allah? Gitu. Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Hai Musa, dia bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya, aku tutupi aibnya, aku tidak buka rahasianya, aku tidak bongkar identitasnya. Lalu hari ini ketika dia bertaubat, masa aku buka aibnya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan itu yang perlu kita tiru gitu ya. Takhallaqu bi khuluqillah. Kita perlu berakhlak dengan akhlaknya Allah, termasuk tadi mencegah diri kita dari mencari-cari aib orang, mencari-cari kesalahan orang untuk kemudian kita jadikan bahan. Apalagi kalau sudah sampai tindakan ya membuli, mencari aibnya saja jangan. Kita ini
tidak dikirim oleh Allah untuk menjadi pengawas bagi orang lain. Allah sudah menitahkan ada malaikat yang mencatat amalnya. Itu cukup. Kita nggak usah jadi yang ikut-ikutan mencermati amalnya orang lain, mencermati kebaikan dan keburukannya orang lain. Nggak usah. Itu adalah hal yang kemudian menjadi tugas malaikat. Kalau kita tahu keburukan orang, kalau diberi oleh Allah gitu ya, bocoran tentang rahasia orang, maka tugas kita adalah untuk menasihati. Tugas kita adalah untuk meluruskan. Tugas kita adalah untuk memperbaiki. Dan cara memperbaiki bukan dengan membuka aibnya. Cara memperbaiki bukan dengan mengumbar-umbar atau menceritakannya atau membulinya. Karena Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk saudara kalian. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah, kata para sahabat, saudaramu jatuh ke dalam kemaksiatan, lalu kamu membantu syaitan dengan mengolok-oloknya, menjauhinya, menyakitinya. Ini akan membuat dia semakin menjauh dari kebenaran. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi satu, prasangka saja nggak boleh. Yang kedua, apalagi nyari-nyari aib. Ya, gitu. Yang ketiga, tadi ghibah, gitu ya, sering disebut di awal ghibah. Jadi orang itu kalau sudah tahu aib orang, biasanya itu susah nyimpen sendiri. Kita tahu berbagai macam rahasia gitu, ditahan sendiri itu nggak kuat kadang-kadang. Pengennya ngomong sama siapa gitu ya. Nah itulah yang kemudian disebut sebagai ghibah. Makanya kenapa dicegah dari sejak prasangka? Karena kalau sudah tahu aib, itu nahan, itu susah. Kita tahu rahasia seseorang itu, mau kita simpan untuk diri kita sendiri itu tuh berat gitu ya. Kita pasti pengen cerita, kita pasti pengen sharing, kita pasti pengen berbagi cerita itu. Nah inilah yang kemudian nanti akan disebut sebagai ghibah, bergunjing. Dan kalau sudah bergunjing, ngomongin di belakang saja, ngomongin di belakang tanpa orangnya tahu gitu ya. Itu yang terjadi adalah perumpamanya tadi oleh Allah disebutkan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Di masa Nabi SAW itu ada kasus seseorang itu melakukan dosa. Jadi dia berzina. Kemudian dia ngaku kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong hukum saya berzina. Nah, perhatikan kalimat Nabi SAW. Enggak, paling kamu cuma nyium, udah tobat sama Allah. Perhatikan bedanya sama kita. Kalau ada teman ngaku begitu ngomong sama kita pasti tanya berapa kali, di mana, sama siapa aja, detail kita mau nyari aibnya. Tapi perhatikan Nabi SAW, orang itu ngaku sendiri, nggak kita tanya, nggak kita minta cerita. Orang itu ngaku, aku berzina ya Rasulullah, tolong hukum aku. Apa kata Nabi SAW? Enggak, paling kamu cuma nyium. Udah, taubat aja sama Allah ya. Udah nggak cerita lagi sama saya, nggak usah. Perhatikan. Hari kedua, dia menemui lagi Nabi SAW. Ya Rasulullah, bener, saya itu berzina, bukan cuma nyium. Paling kamu cuma meluk. Udah, bertobat, istighfar sama Allah, nggak usah diterusin. Hari ketiga, dia cerita lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, saya merasa bersalah. Rasa bersalah saya nggak bisa hilang. Saya pengen ditegakkan hukuman atas saya. Sampai ketiga ini baru Rasulullah minta. Enggak, paling cuma tidur sebelahan gitu kan. Enggak ya Rasulullah. Terjadi, kata Nabi SAW, terjadi seperti timba masuk ke sumur. Nah ini perlu difahami pengertian timba di sini. Itu timbanya timba senggot. Kalau Pak Periwarjo, Priantun Solo mungkin preso ya. Senggot itu kalau di sawah itu apa namanya, bukan dari tali tapi pakai bambu gitu ya. Nah maksudnya Nabi SAW seperti itu. Seperti timba masuk sumur. Iya, betul. Maka kemudian ditegakkan hukuman atas dia. Selesai, orang ini sudah meninggal karena rajam gitu ya, sesuai hukuman yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Nah, lalu ada sahabat itu komentar gitu. Di tengah perjalanan bersama Rasulullah, mereka naik unta di belakang Rasulullah, Rasulullah berada di depan. Ketika mereka ngobrol, mereka komentari, si Fulan tuh gimana sih? Aibnya ditutup sama Allah malah ngaku. Sok cari muka, gini. Dan Nabi SAW mukanya berubah, merah sekali. Sampai pada satu saat beliau sampai di sebuah tempat, di situ ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambingnya itu cacat, jadi matanya picak sebelah,
anak kambing ini kemudian kupingnya ini bahasa Jawanya apa? Punter. Kupingnya itu cacat juga, gitu ya. Dan pincang. Jadi 3 cacat. Matanya cacat, telinganya cacat, kakinya cacat. Ini sudah bangkai cacat pula. Karena Nabi SAW memerintahkan, fulan dan fulan, 2 sahabat yang tadi bergunjing, yang tadi ghibah, turun ke sini. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Mereka turun. Dan Rasulullah mengatakan, ini ada bangkai, tolong dimakan. Kaget mereka. Astagfirullahaladzim, ya Rasulullah, sejak kapan bangkai jadi halal sehingga kami diperintahkan untuk memakannya? Kata Nabi SAW, bangkai itu tidak halal dan tidak akan pernah jadi halal. Cuma yang kalian lakukan tadi, membicarakan saudara kalian tadi, sebenarnya lebih menjijikkan daripada memakan bangkai kambing cacat ini. Seakan-akan aku masih bisa melihat di sela-sela gigi kalian terdapat daging bangkai saudara kalian yang telah membusuk dan menjijikkan. Subhanallah, gitu ya. Sangat kerasnya agama ini melarang ghibah karena dia merusak tadi hubungan satu sama lain, sehingga diumpamakan dengan yang sedemikian. Nah, apalagi tadi yashab, menjuliti dengan bentuk mengolok-olok, ini lebih berat lagi dosanya tentu daripada yang sekedar ghibah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa serius agama ini memandang dosa dengan sesama? Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya menghadap Allah dengan membawa 1000 dosa kepadanya, kadang-kadang aku anggap lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa 1 dosa kepada sesama. Loh, kenapa? Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menutupi aib. Jadi kalau kita bersalah sama Allah, itu Allah gak akan membuka cerita tentang kesalahan kita itu. Kemudian Allah itu menunggu kita taubat, gak langsung menghukum. Kalau kita salah langsung dihukum sama Allah, itu habis manusia gitu, cepet banget. Karena apa? Begitu berdosa dihukum, begitu berdosa enggak, Allah itu enggak langsung menghukum, dibiarin dulu, ditunggu bahkan taubatnya. Begitu taubat, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya pintu tobat yang dibuka luas. Bahkan kalau dia datang kepada Allah sejengkal, Allah datang kepadanya sehasta. Dia datang kepada Allah sehasta, Allah datang kepadanya sedepa. Dia datang berjalan kaki, Allah sambut dengan berlari-lari. Masya Allah. Dan Allah itu bahagia sekali kalau ada hamba yang bertobat. Itu Allah. Tapi kalau manusia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu manusia itu tidak mudah memaafkan. Dia kalau memaafkan minta ganti rugi, dan dia suka mungkin kesalahan, nggak menutupi aib, gitu, dan lain sebagainya. Itulah manusia, gitu ya. Makanya urusan dengan manusia ini repot. Sehingga di dalam tradisi Islam kita di Nusantara ini ada satu ijtihad para ulama kita terdahulu. Di teman-teman Ngariksa sudah meneliti, ternyata istilah halal bihalal yang sangat khas Indonesia itu sudah muncul di dalam sebuah kitab yang ditulis pada masa Sunan Gunung Jati di naskah yang ada di Keraton Cirebon. Itu halal bihalal itu ijtihad ulama Nusantara. Jadi ba'da Ramadan logikanya begini. Ramadan itu terhapus dosa-dosa kepada Allah. Ya, dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, terhapus dosa-dosa kepada Allah. Tapi dosa sama sesama itu kan bisa jadi masih. Sementara dosa kepada sesama itu belum akan beres sebelum sesama itu mengikhlaskan, meridhokan, merelakan, mengampuni, memaafkan. Makanya kenapa para ulama Indonesia, para ulama Nusantara dulu itu merumuskan apa yang disebut sebagai halal bihalal. Kita melakukan syawalan itu karena apa? Karena Ramadan menghapus dosa-dosa kepada Allah, tetapi jangan-jangan masih ada dosa-dosa kepada sesama, apalagi hak adami yang kemudian belum kita bereskan. Maka dilengkapilah, gitu ya, ibadah puasa yang telah menghapus dosa kepada Allah itu dengan cara saling menghapus dosa dengan sesama. Karena memaafkan itu menjadi satu yang penting. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makanya kalau bulan Syawal kita saling memaafkan, itu urusannya di sini, gitu ya. Karena kalau tidak kita berpeluang jadi muflis bangkrut. Ini tentu kalau di BI istilah bangkrut adalah definisinya lebih jelas, gitu ya. Tapi Rasulullah pernah bertanya, ara'aitumul muflis, kepada para sahabat. Beliau mengatakan, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un wala amalun, gitu. Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang bangkrut itu di sisi kami ya Rasulullah, itu orang yang tidak punya harta,
tidak punya berbagai hal fasilitas untuk dinikmati, dan tidak punya pekerjaan, itu bangkrut. Nabi SAW menjawab, balil muflis. Sebaliknya bangkrut itu adalah orang yang man atallaha bisalatin kada, wa bisyamin kada, wa bisadaqatin kada. Menghadap Allah, membawa pahala sholat segini banyak, pahala puasa segini banyak, pahala sedekah segitu banyak pahalanya. Dari amal-amalnya, di sholatnya, puasanya, sedekahnya, banyak. Walakin, tetapi syatama hadza, gitu, waqtaba hadza, wa dzalama hadza, wa qatala hadza. Ini dari 4 dosa, yang 2 ini kaitannya dengan julid, atau bahkan 3, atau bahkan semuanya kaitannya dengan julid. Tetapi meskipun bawa sholat banyak, bawa puasa banyak, bawa sedekah banyak, dia itu syatama hadza, suka ngolok-ngolok yang ini. Waqtaba hadza, suka gunjingin yang ini. Wa dzalama hadza, suka mengambil haknya yang ini, mendolimi yang ini. Wa qatala hadza, dan bahkan parahnya itu sampai menyebabkan kematian orang yang ini dan lain sebagainya. Ini kata Nabi SAW akan berdiri di hadapannya di depan pengadilan Allah itu orang-orang yang dia rugikan selama di dunia. Dan salah satu yang paling merugikan bagi seseorang itu ya tadi, menggunjing, ghibah, membuka aib, prasangka buruk, gitu ya, dengki, julid, gitu ya. Itu bikin korbannya nanti berhak menggugat. Kalau terjadi gugatan, apa yang terjadi? Muflis, bangkrut. Kenapa? Karena amal solehnya dipakai untuk membayar kerugian itu. Amal solehnya diambil, pahala amal solehnya diambil, diberikan kepada orang yang dirugikan. Diambil lagi, diberikan pada yang dirugikan. Nah, kalau dia biang gosip dan biang julid, sudah habis amal kebaikannya, pahalanya habis, ternyata yang antri masih panjang. Maka apa yang terjadi? Dosanya orang yang dirugikan dikembalikan kepada orang yang diberikan, ditransfer kepada orang yang merugikannya. Jadi yang gunjing dapat transferan dosa dari yang digunjing. Karena apa? Pahalanya habis. Kalau pahalanya belum habis, pahalanya yang ditransfer kepada orang yang dirugikan. Kalau pahalanya habis, maka dosanya orang yang dirugikan ditransfer kepada orang yang merugikan. Subhanallah, serius sekali urusan dengan ghibah dan julid ini. Sehingga demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang kerugian akhirat. Maka disebutkan Nabi SAW, sesungguhnya dengki, tadi unsur dalam dari julid, dan juga ghibah, itu sama perumpamaannya, memakan amal-amal soleh kita seperti api memakan kayu. Kalau kayu dimakan api ya habis, hangus, terbakar, tinggal abu, gitu ya. Itu perumpamaan untuk dengki maupun julid, gitu ya. Perumpamaan untuk ghibah, menggunjing, nyinyir, macam-macam itu di situ. Dia menghancurkan amal-amal soleh kita sendiri. Maka ini sangat serius di dalam Islam, bagaimana kemudian Allah hendak menegakkan sebuah masyarakat Islam yang kokoh, yang saling sinergi, yang bermusabaqatul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu ya, satu sama lain bisa saling mengapresiasi, gitu ya. Jadi konon persahabatan sejati itu bukan cuma kalau bisa sedih bersama. Sedih bersama itu bagus, itu juga persahabatan sejati. Tapi levelnya akan naik menjadi berbahagia bersama. Sedih bersama, ya dia dapat musibah, kita sedih. Itu kadang-kadang lebih gampang daripada dia berprestasi, kita belum, lalu kita ikut senang. Itu susah, gitu ya. Makanya ini untuk mencegah gitu. Jadi dia teman lain berprestasi, lalu kita ikut senang. Dan mungkin bahkan kita tahu dia berprestasi itu ada kontribusi kita di situ. Dia nggak mungkin dapat penghargaan kalau nggak kita bantuin di dalam melakukan hal-hal yang membuat dia dapat prestasi itu. Tetapi itulah ujian persaudaraan yang sebenarnya kadang-kadang bukan di saat kita bersedih lalu ikut bersedih. Di saat sahabat kita bersedih lalu kita ikut bersedih. Oh, bapaknya wafat, kita ikut bersedih. Yes, itu adalah satu bagian dari persahabatan persaudaraan sejati. Tapi juga bagaimana kemudian kita berusaha untuk, gitu ya, berusaha untuk ikut bahagia, ikut bersyukur ketika saudara kita dapat prestasi. Itulah resep obat anti julid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bahwa yang namanya julid, gitu ya, ghibah,
dengki, dan segala macamnya yang kemudian mengikutinya, ini sangat merusak di dunia bagi masyarakat, dan sangat merusak bagi diri kita pribadi kelak di akhirat nanti dengan menghancurkan amal-amal kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bertaubat dari julid? Satu, kalau julid itu diketahui oleh yang bersangkutan, jadi kita ngejulitin dia, nyinyirin dia, ngomongin dia, kemudian kita minta maaf, ini sudah menjadi hal yang sewajarnya. Dan kalau dimaafkan, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau belum dimaafkan, ya kita perbanyak berbuat baik kepada dia maupun juga kepada orang lain. Saya nggak nyadar, tapi pernah mengalami ada orang minta maaf tiba-tiba gitu ya. Jadi ketika saya safari dakwah di beberapa negara Eropa, di salah satu kota itu, ketika saya lagi habis ngisi taklim, ngisi pengajian, tiba-tiba ada yang datang, terus kemudian saya mau minta maaf loh. Minta maaf apa? Saya merasa belum kenal begitu. Kayaknya baru ketemu ini kok, dia langsung minta maaf gitu. Terus kemudian dicerita, mohon maaf Ustaz, dulu waktu masih di Indonesia saya suka ngejulitin dan nyinyirin Ustaz di Twitter kan gitu. Loh, saya sih nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu dan saya nggak ingat ya. Enggak Ustaz, tapi saya minta maaf loh. Kok bisa, ceritanya gimana Mas? Saya waktu di Indonesia masih Ustaz, sekuler, gak soleh gitu ya. Ketika sampai di luar negeri ternyata saya membutuhkan agama, saya merasa sepi gitu ya. Akhirnya saya gabung komunitas pengajian-pengajian gitu ya. Alhamdulillah sekarang lebih baik lah daripada dulu di Indonesia. Jadi saya justru menemukan agama itu malah di sini, sehingga kemudian saya ya malah astagfirullah ketemu Ustaz di sini. Jadi saya pengen minta maaf gitu ya, karena dulu di Indonesia saya suka ngejulitin, saya suka nyinyirin antum di sana. Wih, kaget juga gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jalan. Yang kedua, kalau yang kita julitin, kita nyinyirin, kita gibahin, nggak tahu, nggak kenal, sebenarnya lebih baik kita ya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, kalau kita minta maaf justru menjadikan ada prasangka-prasangka atau bisa merusak hubungan di tingkat yang selanjutnya, maka sebenarnya tidak perlu minta maaf langsung, karena justru akan menjadi pintu-pintu kerusakan berikutnya. Maka yang kita lakukan adalah memohon ampun kepada Allah, lalu kita mendoakan yang bersangkutan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita untuk taubat dari julid. Dan memang ini programnya besok-besok. Ini kita sudah lepas dari Ramadan, jangan kita kotori lagi dengan julid kita. Amal-amal kita jangan kita rusak lagi dengan julid kita. Nah, di program mungkin dalam 30 hari atau 40 hari kita menerapkan diet anti julid di kita. Yang gimana? Satu, unfollow semua akun-akun julid, unfollow semua akun-akun ghibah, gitu ya. Kemudian hilangkan list nonton tayangan ghibah dan julid dari diri kita, dari televisi kita, dari media-media kita. Kemudian apalagi? Ya, kalau mampu hindari terlebih dahulu pergaulan dengan teman-teman yang biasa ngajak kita ghibah dan julid, gitu ya. Kemudian kalau kita merasa perlu melakukan berbagai macam langkah lainnya, ya, apa yang bisa kita stop dari semua hal itu, lakukan dietnya 40 hari aja. Setelah itu mudah-mudahan kita sudah lulus jadi orang yang anti julid. Terima kasih, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Pak Gubernur jadi agak panjang ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran ketiran Ustaz Salim Abdillah atas pencerahan dan ilmunya.